Halo Scorpio, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat terus ya buat kita semua. Oke, kita reading untuk minggu ketiga atau ya nanti sesuaikan periode di video ini ya. Untuk Scorpio, gimana sih situasi atau energi kamu di minggu ketiga ini? Minggu ini tuh kayaknya ada kecenderungan kayak kamu ngerasa bosen atau kurang puas atau terlalu fokus pada apa yang belum dimilikin gitu ya. Padahal bisa jadi ada peluang atau berkah yang sedang datang tetapi belum kamu sadari ya karena perhatian sedang tertuju pada hal lain. Nah, mungkin seperti seseorang yang sibuk ya melihat dagangan orang lain laris gitu misalkan. Nah, sampai tidak menyadari bahwa pelanggannya sendiri itu sebenarnya terus bertambah sedikit demi sedikit. Jadi fokus pada kekurangan membuat kita sulit tuh membuat kita sulit gitu ya melihat peluang yang ada di depan mata gitu ya. Jadi kayak kamu merasa hidup berjalan monoton dan kurang bersemangat gitu, atau kamu menolak atau bahkan mengabaikan kesempatan karena menurut kamu tidak sesuai dengan ekspektasi. Atau malah kamu terlalu fokus nih pada satu keinginan yang belum tercapai. Jadi minggu ini, keberuntungan tuh bisa datang dalam bentuk yang tidak kalian duga. Jadi jangan terlalu cepat menolak sesuatu hanya karena tidak terlihat sempurna di awal ya. Kalau untuk pekerjaan sih aku merasa di sini tuh ada kayak perubahan mendadak ya atau terbongkarnya fakta atau mungkin situasi yang memaksa kamu keluar dari zona nyaman. Awalnya mungkin terasa mengganggu, tetapi dalam jangka panjang ini bisa membuka jalan yang lebih baik. Aku ngeliat kayak gitu. Seperti saat sebuah rencana kerja yang mungkin sudah disusun rapi, tiba-tiba tuh berubah karena kebijakan baru misalnya, pergantian atasan atau mungkin ada perubahan pasar gitu. Memang merepotkan ya, tapi seringkali justru membuat kita tuh menemukan strategi yang lebih efektif. Ya mungkin ada perubahan jadwal ya atau sistem kerja atau mungkin target apa ya kayak secara mendadak dan mungkin kamu mengetahui fakta penting yang selama ini tidak diketahuin atau mungkin ada proyek yang berubah arah atau dibatalin atau mungkin kamu dipaksa belajar hal baru nih karena kondisi yang berubah misalkan gitu ya. Tapi jangan panik jika ada perubahan yang tidak terduga karena dari kartu ini tuh sering kali menghancurkan sesuatu yang memang sudah tidak lagi cocok agar sesuatu yang lebih baik tuh bisa dibangun lebih cepat gitu ya. Oke, kalau untuk keuangan ya guys, aku ngeliat di sini keuangan tuh memasuki fase evaluasi dan kebangkitan. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial melalui keputusan yang lebih bijak dan pelajaran dari masa lalu ya. Mungkin kamu mulai menata ulang anggaran atau prioritas keuangan kamu. Kamu menyadari kebiasaan yang selama ini mungkin menghambat tabungan atau pemasukan ya. Atau mungkin kamu mendapat kesempatan kedua nih dalam urusan bisnis atau kerjaan yang mungkin berdampak pada keuangan ya. Jadi minggu ini tuh aku lihat adalah waktu yang baik untuk belajar dari pengalaman ya. Keputusan yang diambil sekarang itu dapat membawa perubahan positif dalam kondisi finansial kamu ke depannya. Jadi buka mata terhadap peluang yang ada, jangan takut menghadapi perubahan di pekerjaan dan gunakan pengalaman masa lalu itu sebagai bekal untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik ya. Oke, kita lihat untuk asmara guys. Oke. So, aku lihat yang single ini mungkin ya ada pendekatan kayaknya. Jadi kayak minggu ini tuh nggak selalu datang dengan cara yang dramatis ya orangnya, tapi justru melalui proses saling mengenal dan membangun koneksi yang sehat sih. Mungkin kamu berkenalan nih dengan seseorang melalui pekerjaan, proyek atau komunitas, atau mungkin ada teman yang mulai menunjukkan ketertarikan lebih ya dari sekedar teman, misalkan, atau di mana kamu sering berinteraksi dengan seseorang sehingga mulai muncul rasa nyaman ya. Hubungan yang baik tuh sering dimulai dari komunikasi dan kerjasama yang baik. Jangan terlalu fokus mencari chemistry ya.
maksudnya chemistry instan, sampai melewatkan orang yang sebenarnya tuh cocok untuk kamu ya. Jadi buka diri untuk mengenal orang baru dan jangan menilai seseorang terlalu cepat. Kalau yang pacaran aku lihat di sini ya guys, mungkin kamu merasakan pasangan kamu tuh menjadi lebih romantis minggu ini. Lebih perhatian nih sama kamu kayaknya. Mungkin ada ungkapan perasaan yang membuat hubungan tuh semakin hangat ya. Atau dimana ada momen untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan kamu. Di samping itu mungkin kamu merasa lebih dicintai ya, dan mungkin dihargai banget dibanding sebelumnya. Jadi nikmatin momen-momen manis yang hadir karena minggu ini adalah waktu yang baik untuk mempererat hubungan dan menunjukkan kasih sayang pada pasangan kamu. Jadi jangan ragu mengungkapkan perasaan dan apresiasi pada pasangan kamu ya. Oke. Alangkah indahnya ada take and give gitu ya. Kamunya juga, dianya juga gitu. Kalau yang sudah nikah, aku ngelihat di sini mungkin ada momen, ada situasi di mana kalian tuh lebih membahas urusan duit ya, anak atau masa depan keluarga secara serius. Atau mungkin salah satu pihak berbicara lebih tegas daripada biasanya. Atau mungkin ada perbedaan pendapat yang perlu diselesaikan dengan kepala dingin. Dan mungkin juga ada kalian perlu mengambil ini ya, keputusan penting yang berdampak pada keluarga. Komunikasi yang jujur itu sangat dibutuhkan ya, tetapi jangan sampai kata-kata yang keluar tuh lebih tajam daripada yang diperlukan. Oke, kunci minggu ini sampaikan isi hati dengan jelas, namun tetap dengan kelembutan dan rasa hormat kepada pasangan kalian. So guys, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen private reading di aku, boleh banget WA aja ke nomor aku yang ada di deskripsi channel. Makasih udah hadir, salam santun buat semuanya.